Selamat pagi untuk kita semua. Kali ini kita akan berbicara mengenai aspek yang ada dalam sosiologi komunikasi. Namun ketika kita berbicara mengenai sosiologi komunikasi, ada beberapa aspek yang perlu kita pertahankan. Ada beberapa aspek yang perlu kita titik beratkan. Berbicara mengenai sosiologi komunikasi berarti kita akan mengkaji bagaimana hubungan antara manusia dan media, hubungan interaksinya seperti apa, lalu akibatnya apa dari proses interaksi tersebut dan efeknya seperti apa. Nah, media ini banyak jenis, namun kali ini saya akan menitik beratkan di media massa. Namun sebelum itu, mari kita lihat mengenai proses komunikasi dalam masyarakat. Salah satu unsur terpenting dari kehidupan sosial manusia adalah komunikasi. Sedangkan ilmu yang mempelajari ilmu komunikasi dari sudut sosial atau sudut sosiologi itu dinamakan sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi membaca fenomena sosial melalui perspektif kajian sosiologi tentang aspek-aspek khusus komunikasi dalam lingkungan individu, kelompok, masyarakat, budaya, dan dunia. Berbicara mengenai sosiologi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa sosiologi ini kita berbicara mengenai aktivitas manusia dan interaksi yang ada di dalamnya. Interaksi apa saja? Interaksi antar sesama manusia dalam sedaerah, bahkan berbeda daerah, berbeda budaya, dan banyak hal yang perlu kita kaji dalam sosiologi komunikasi ini. Nah, sosiologi komunikasi ketika kita berbicara mengenai interaksi antar manusia, itu kita perlu mengetahui apa saja karakteristik yang ingin kita bicarakan dengan komunikan kita. Dipertimbangkan dari aspek individu, kelompok, masyarakat, budaya. Budaya ini juga perlu dipertimbangkan ya dalam mempelajari atau dalam ingin membangun proses komunikasi dengan masyarakat. Karena apa? Budaya kita dan budaya mereka belum tentu sama. Jadi jangan sampai kita menciptakan sebuah persepsi yang berbeda atau membuat kesalahpahaman antara kita dan komunikan. Oleh karena itu, kita perlu mempelajari dulu yang namanya sosiologi komunikasi. Dan di sebelahnya ada gambar dari komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan gangguan. Akan saya jelaskan sedikit. Komunikator ini adalah kita. Apa yang ingin komunikator sampaikan kepada si komunikan ialah pesan, yaitu disebut dengan proses encoding. Nah, dalam menyampaikan sebuah pesan pun juga membutuhkan yang namanya saluran. Saluran ini berbagai jenis saluran seperti media massa, seperti media elektronik, seperti media telepon, dan berbagai jenis yang lainnya. Kemudian melalui saluran tersebut pesan dapat diterima oleh komunikan dengan baik apabila, ada kata apabila, terdapat persamaan persepsi. Persamaan persepsi itu yang penting. Apabila ketiadaan persamaan persepsi, maka akan muncul yang dinamakan gangguan atau noise. Ya, noise ini ditimbulkan karena apa? Salah satunya ialah aspek budaya. Ketika si komunikan dan komunikator tidak memiliki persamaan budaya yang sama, tentu akan menciptakan perbedaan persepsi tentunya. Setelah itu, apabila sudah ada keserasian antara pemahaman komunikator dan komunikan, maka akan adanya umpan balik. Umpan baliknya berupa saya mengerti. Lalu komunikator akan memberi tanggapan, oh rupanya dia mengerti. Berarti ini adalah suatu goals atau suatu tujuan dari komunikasi tersebut, sehingga apa? Proses komunikasinya tercapai. Lalu yang berikut, menurut Effendi, proses komunikasi dalam masyarakat dibedakan atas dua, yaitu proses komunikasi secara primer dan proses komunikasi secara sekunder.
Proses komunikasi secara primer adalah proses komunikasi yang menekankan komunikasi melalui sebuah media verbal maupun non-verbal. Media verbal maupun non-verbal ini adalah seperti kita sudah pelajari di pengantar ilmu komunikasi bahwa verbal itu ialah berupa teks, bahasa, simbol, kata, dan lain-lain. Ini yang dinamakan verbal. Sedangkan non-verbal itu menitik beratkan pada apa? Isyarat. Pada isyarat. Jadi kadangkala orang lebih memahami proses komunikasi itu secara non-verbal. Karena apa? Banyak orang berpikir, banyak orang yang berasumsi bahwa non-verbal ini lebih manjur, lebih efektif dalam membangun sebuah proses komunikasi. Artinya apa? Sebuah proses komunikasi akan terjadi efektif apabila non-verbalnya ini terjadi 75%, dan ini 25% saja. Misalkan dalam pembuktian sebuah kasus, akan saya jelaskan sedikit bahwa jika orang menjelaskan mengenai verbal, apabila dia menggunakan bahasa atau kata-kata, bisa saja dia bermulut manis, dalam artian bahwa dia bisa saja memutarbalikkan fakta. Dia berpendapat tidak sesuai dengan fakta. Dia berpendapat tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Tetapi apabila dia berbohong, akan ketara melalui non-verbalnya itu seperti apa? Melalui dia punya isyarat, melalui dia punya ekspresi wajah. Ya, ekspresi wajahnya itu seperti apa? Tentu kalau orang yang tipikalnya penipu, berbohong, itu dia punya ekspresi wajahnya itu kan keringat dingin, wajah tidak tenang, dan banyak ekspresi yang ditimbulkan. Oleh karena itu kedua isyarat ini, kedua aspek ini perlu sekali ada dalam proses komunikasi secara primer. Lalu yang berikut proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah proses komunikasi yang menitik beratkan pada aspek media. Yaitu apa? Ketika kita melakukan proses komunikasi melalui media massa atau media cetak, media elektronik, dan media apa saja. Ini dia proses komunikasi secara primer. Gambar pertama itu ialah bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini perlu sekali dipelajari. Karena apa? Tidak semua manusia dapat memahami interaksi verbal yang dilakukan oleh manusia yang lain atau seseorang yang lain. Dia butuh sebuah pemahaman yang lebih, yaitu terkait isyarat, agar orang lain yang belum tentu memahami apa yang disampaikan oleh si komunikator bisa memahami melalui gerak-gerik tubuh dari si komunikator tersebut. Biasanya ini dialami oleh para disabilitas ya. Apabila mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendengar secara baik atau kemampuan untuk merasakan, melihat, pokoknya ada salah satu kekurangan daripada si penderita disabilitas tersebut, maka isyarat ini perlu sekali untuk menjadi media komunikasi dengan mereka. Lalu yang berikut ada gambar kedua, itu gambar kentongan. Gambar kentongan ini juga digunakan oleh para masyarakat zaman dulu ya, ketika ada ingin terjadinya kerja bakti atau gotong royong di wilayah RT, RW, atau ada ingin menyampaikan sesuatu, kentongan ini jadi media utama penyampaian komunikasi. Dalam arti bahwa apabila ingin diadakan suatu sosialisasi atau suatu rapat, maka kentongan ini sebagai media untuk mengumpulkan para warga. Lalu gambar ketiga ya ada bendera kuning. Bendera kuning ini merupakan bentuk dari verbal, yaitu yang namanya simbol, ataupun bisa dia merujuk kepada warna. Karena apa? Bendera kuning ini biasa kita gunakan apabila ada kedukaan. Seperti contoh di kota-kota besar ya. Seperti di kota besar, apabila ada keluarga yang ingin datang melayat atau masyarakat yang ingin datang melayat ke rumah duka,
apabila dia belum tahu rumah duka, belum tahu posisi alamat pastinya, maka bendera kuning ini sebagai patokan. Maka mungkin dari radius 100 meter dari persimpangan menuju gang itu akan dipasang bendera kuning seperti ini. Untuk apa? Untuk menandakan bahwa ini adalah jalan menuju rumah duka tersebut. Nah, ini yang dinamakan proses verbal tadi dalam komunikasi. Lalu itu juga ada gambar karikatur ya, gambar komik. Gambar komik ini juga merupakan suatu proses komunikasi secara primer, dalam artian ini adalah bentuk verbal daripada komunikasi. Karena apa? Karena orang tidak semata-mata tidak hanya memahami suatu komunikasi, suatu pesan hanya melalui teks atau kata, namun juga orang butuh visualisasi agar dapat memahami secara sempurna apa sih yang ingin disampaikan oleh komunikator. Maka gambar ini merupakan aspek yang penting juga dalam suatu komunikasi secara primer. Yang berikut ialah proses komunikasi secara sekunder. Apa yang saya katakan tadi, bahwa proses komunikasi secara sekunder adalah proses komunikasi yang menekankan pada aspek media sebagai perantara. Di gambar pertama itu ada orang yang telepon dengan ekspresi marah-marah. Nah, itu tuh juga proses komunikasi secara sekunder. Karena apa? Karena dia berbicara dengan lawan bicaranya melalui telepon, melalui media. Lalu yang berikut ada gambar anak-anak lagi menonton televisi. Lalu ada surat. Mengapa surat dikatakan sebagai proses komunikasi secara sekunder? Ya karena dia adalah media yang digunakan oleh masyarakat-masyarakat, khususnya masyarakat zaman dahulu ya, untuk berkomunikasi. Kan zaman dahulu belum ada telepon. Jadi dong kalau mau komunikasi itu pakai surat. Lalu juga ada di sebelahnya itu gambar orang lagi membaca majalah. Itu membaca majalah, koran, itu adalah proses komunikasi secara sekunder melalui media massa. Yang berikut kita melihat mengenai peran media massa. Media massa ini suatu media yang saat ini sudah banyak sekali digunakan oleh masyarakat zaman kini, khususnya era teknologi. Oleh karena itu perlu sekali kita pelajari apa itu peran media massa. Media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas dengan menggunakan alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV, dan film. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi ditunjukkan terhadap orang banyak. Dan media massa memberikan info perihal perubahan, bagaimana hal itu berjalan dan hasil yang dicapai. Nah, jadi media massa ini semata-mata bukan hanya sebagai alat komunikasi semata saja, tetapi dia sebagai alat penyampaian informasi kepada khalayak banyak, dalam arti bukan hanya kepada lu, bukan hanya kepada satu orang saja, tetapi kepada seluruh masyarakat yang bisa menjangkau media massa tersebut. Masyarakat bergerak maju dan tidak bergerak mundur. Ini artinya masyarakat akan bergeser dari sifatnya tradisional ke masyarakat modern. Tentunya perangkat, tantangan, dan alat-alat yang digunakan dalam masyarakat modern sangat berbeda dengan masyarakat tradisional. Berbagai peralatan untuk menunjang kebutuhan hidupnya juga sangat berbeda jauh. Nah, zaman sekarang ini kan sangat berbeda dengan zaman dahulu, dimana kalau orang dalam membutuhkan informasi itu mungkin butuh waktu paling cepat 2 minggu, 3 minggu untuk mengetahui informasi yang terjadi hari ini. Misalkan hari ini ada kasus tentang kebakaran di Kupang. Mungkin orang-orang di Jakarta akan tahu peristiwa yang terjadi sekarang 2 minggu lagi. Mengapa? Karena dulu itu kan belum ada sarana penyampaian, sarana media komunikasi yang memadai seperti sekarang. Oleh karena itu, media massa merupakan sebuah media yang betul-betul menjadi sebuah kebutuhan. Nah, peranan media massa itu kita lihat yang pertama ialah pendidikan, kontrol sosial, hiburan, persuasi, dan linkage atau pertalian. Peranan media massa sebagai pendidikan itu sangat banyak. Salah satu contoh seperti media televisi itu yang zaman-zaman kita masih kecil dulu itu ada yang namanya TVRI.
Bahkan tahun lalu saat zaman virus corona pun juga saat pendidikan dilakukan secara online, secara daring, itu kan TVRI sebagai media untuk sekolah, media pembelajaran bagi anak-anak yang ingin belajar dari rumah. Itu contoh peranan media massa sebagai media pendidikan. Yaitu yang berikut sebagai kontrol sosial. Media massa merupakan alat kebijakan yang digunakan untuk yang pertama, selain untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, dia juga sebagai media untuk memberitahukan apa saja kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Dalam artian seperti ini contohnya, seperti contoh kasus BBM ya. Pada saat Presiden Jokowi memberitahukan kenaikan harga BBM jenis Pertalite naik dari Rp7.650 menjadi Rp10.000. Nah, pada saat itu juga media massa memberitakan, menyiarkan apa saja yang diumumkan oleh Presiden terkait kenaikan harga. Lalu pada saat masyarakat ingin membaca berita dan keluarlah berita tersebut, maka tentunya akan menuai pro dan kontra. Pro mungkin ada yang setuju bahwa harga BBM ini harus naik karena APBN negara meningkat, APBN negara membengkak. Jadi mereka pro terhadap kebijakan pemerintah tersebut. Tetapi ada juga yang kontra, bahwa apa? Karena harusnya pemerintah juga menyesuaikan dengan gaji masyarakat yang saat ini mungkin gajinya pas-pasan saja, tetapi harga BBM-nya melambung. Oleh karena itu di berbagai daerah banyak sekali yang melakukan demo, Nah, ini yang merupakan kontrol sosial bagi pemerintah agar apa? Dapat memperbaiki kebijakan yang telah dikeluarkan. Lalu yang berikut, peranan sebagai hiburan. Sangat banyak peranan media massa sebagai hiburan. Di televisi banyak kartun seperti Ipin, Sarsi, SpongeBob, kartun-kartun yang lain itu kan sebagai media hiburan. Bahkan ada beberapa orang tua pun yang menonton. Seperti salah satunya dosen di sebelah tadi itu habis bangun tidur itu langsung nonton SpongeBob. Karena apa? Hidup itu butuh hiburan. Jangan hanya hidup urus berita, tugas. Jangan lama-lama otak pecah. Lalu itu media persuasi. Media persuasi ini berarti media massa sebagai alat untuk mengajak para masyarakat agar apa yang diberitakan itu mungkin dapat mempengaruhi, mempersuasi mereka untuk bisa, mungkin ini lebih khusus kepada promosi barang ya, begitu. Media periklanan ini masuk di media persuasi. Dan yang berikut sebagai media pertalian, linkage. Kita tahu bahwa halayak atau komunikan dari media massa ini adalah seluruh orang yang ada di seluruh dunia dengan ketiadaan pengenalan, dengan perbedaan budaya, karakteristik. Namun ketika mereka semua dipersatukan oleh media massa, maka ini akan menimbulkan sebuah hubungan, akan membuat sebuah hubungan ya. Nah, konstruksi sosial media massa yang kita pelajari berikut, yaitu substansi teori konstruksi sosial media massa adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas, sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan penyebarannya rata. Media massa seperti radio dan televisi memberikan pengaruh pada cara pandang kita sebagai khalayak dalam memandang dunia. Kehadiran media pun mempengaruhi perilaku serta tanggapan yang diberikan oleh khalayak. Ini dia proses konstruksi sosial media massa. Ini sumbernya dari Bungin ya. Jadi kita lihat ada proses sosial simultan, eksternalisasi itu memiliki hubungan yang secara vertikal, yaitu melalui media massa. Kemudian dari media massa menimbulkan sebuah persepsi secara objektif, subjektif dan intersubjektif terhadap realitas terkonstruksi, yaitu bahwa apa? Media massa memungkinkan informasi itu tersebar lebih cepat, lebih luas, dan penyebarannya pun merata. Karena apa? Media massa bukan hanya menggunakan satu media saja, tetapi sangat banyak media, mulai dari media cetak, media elektronik, media internet, dan media-media yang lainnya. Sehingga apa? Jika penyebarannya merata, ini akan membentuk suatu pemikiran atau opini massa mengenai berita yang disiarkan ya. Lalu ada juga proses penyampaiannya itu melalui sumber-sumber yang
sudah dijelaskan, yaitu dia punya sistemnya adalah SMCR. Jadi ini adalah source, ini adalah message, ini adalah channel, dan ini adalah receiver. Source ini artinya komunikator, message ini artinya pesan, ini artinya media, dan receiver artinya komunikan. Nah, sekian penjelasan mengenai sosiologi komunikasi kali ini, dan terima kasih atas perhatiannya ya.